Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4056 sampai bab 4058. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4056. Hong San melihat ke Great Luo Golden Cannon dan melihat Raja Iblis Awan Merah di depannya, seluruh tubuhnya bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator kelas 4 dari laut kesadaran alam transisi akan begitu luas dan juga memiliki buku yang aneh. Lebih penting lagi, kaki Hong San gemetar saat dia merasakan aura Raja Iblis Awan Merah di depannya. Seseorang harus tahu bahwa dia sendiri adalah pencipta sekte api ungu, tetapi dia hampir mencapai kekuatan alam abadi transformasi. Bahkan sekarang, dengan hanya sisa jiwa yang tersisa, orang-orang apa yang belum dia lihat, hal-hal apa yang belum dia alami. Tapi melihat Raja Iblis Awan Merah di depannya, Hong San ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam, dan tidak ada cara untuk menyembunyikan ketakutan itu. Nak, makhluk tua ini akan kencing karena ketakutan, ada sesuatu yang ingin kau katakan padanya, aku akan bersembunyi, sebentar lagi dia akan mati ketakutan. Melihat kaki Hong San gemetar, Raja Iblis Awan Merah berkata pada Chen Ping. Chen Ping juga bisa merasakan ketakutan Hong San, lagi pula, Raja Iblis Awan Merah adalah iblis besar alam surgawi, yang tidak akan takut setelah melihatnya. Senior, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Saya telah berbohong kepada Anda, tetapi meskipun saya bukan murid dari sekte api ungu, saya dengan tulus membantu sekte api ungu. Saya membantu penatua Yu dari sekte api violet dan yang lainnya untuk memblokir Huo Yuanting agar tidak mendapatkan segel api ilahi sebelum saya dikejar oleh orang-orang dari sekte wajah hantu ini dan dipaksa memasuki sungai magma dan jatuh ke dalam kehampaan keretakan untuk datang ke sini. Chen Ping berkata dengan sangat tulus kepada Hong San. Lalu kenapa kamu memiliki aura iblis? Hong San bertanya. Hong San membenci ras iblis, jadi sekte api ungu telah mengikuti ras iblis selama bertahun-tahun. Aku tidak hanya memiliki aura iblis, aku juga memiliki aura ras binatang. Kata Chen Ping, kekuatan 3 ras di tubuhnya perlahan menyebar, memungkinkan Hong San mendeteksinya secara langsung. Setelah melihat bahwa Chen Ping benar-benar memiliki aura 3 ras di tubuhnya, mata Hong San membelalak dengan ekspresi yang sangat terkejut. Bagi seseorang yang memiliki 3 aura ras, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Orang aneh, orang yang sangat aneh. Hong San berkata dengan kaget. Senior, karena kamu hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa sekarang, tetaplah di lautan kesadaranku, aku akan membawamu keluar, dan mungkin aku akan dapat menemukan kesempatan untuk membangkitkanmu. Chen Ping berkata pada Hong San. Hong San tersenyum sedih dan berkata, tidak ada cara bagiku untuk dibangkitkan, saat ini bahkan sisa jiwa ini didukung oleh nafas api dari harta karun di sekitarku. Saya tahu bahwa saya akan segera menghilang, jadi sebelum saya melakukannya, saya menyampaikan seluruh pembelajaran hidup saya kepada Anda dengan harapan Anda dapat memajukan sekte api ungu. Senior, apa yang kamu, Chen Ping tertegun, bagaimana dia bisa membawa sekte api ungu ke depan? Dia bahkan bukan murid dari sekte api ungu. Namun sebelum Chen Ping dapat berbicara, Hong San kemudian memadatkan ide ilahi di telapak tangannya dan langsung mengintegrasikannya ke dalam lautan kesadaran Chen Ping. Aliran informasi yang kompleks dan mendetail mulai menyapu lautan kesadaran Chen Ping. Sebelum Chen Ping sempat bereaksi, Hong San kemudian menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar hebat, tetapi ada senyuman di wajahnya, seolah-olah dia telah menyelesaikan masalah besar. Senior, kamu baik-baik saja? Chen Ping tidak punya waktu untuk mencerna informasi di lautan kesadarannya dan buru-buru bertanya pada Hong San. Aku baik-baik saja, sekarang meskipun aku mati, aku masih bisa beristirahat dengan tenang, karena kecelakaanku yang tiba-tiba, garis keturunanku yang sebenarnya tidak meninggalkan banyak hal di sekte api ungu, yang menyebabkan sekte api ungu menjadi semakin lemah dan lebih lemah sekarang. Ada juga rahasia dari segel api ilahi itu, saya bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu murid-murid saya kira selama ini, mereka hanya akan mengenali segel api ilahi sebagai tuan mereka dan kemudian menggunakannya untuk berkultivasi. Kata Hong San dengan wajah tak berdaya dan malu. Senior, mungkinkah segel api ilahi itu tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk budidaya? Saya pernah mendengar bahwa setelah segel api ilahi dikenali, api tertinggi dapat menyatu. Chen Ping terkejut dan bertanya pada Hong San.
Hong San, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan berkata, segel api ilahi memang dapat membantu dalam kultivasi, hanya saja segel api ilahi saat ini hanyalah cangkang kosong. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit Bab 4057. Setelah mengatakan itu, Hong San memaksa dirinya untuk meninggalkan lautan kesadaran Chen Ping, dan seluruh tubuhnya kembali ke platform batu hijau itu. Merasakan hembusan api dari harta karun di sekitarnya, wajah Hong San terlihat jauh lebih baik. Namun, saat Hong San mengulurkan tangannya, harta berwarna-warni di sekitarnya perlahan menghilang, akhirnya berubah menjadi segel ilusi. Segel api ilahi, apakah ini segel api ilahi? Chen Ping melihat apa yang ada di depannya dan langsung terkejut. Dia tidak menyangka bahwa segel api ilahi akan ada di sini. Hanya saja, segel api ilahi ini tampak sangat ilusi, seperti proyeksi, bukan objek fisik. Ini adalah segel api ilahi, dan ini bukan segel api ilahi ilusi, Hong San perlahan berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia diliputi kebingungan, tidak tahu apa yang dikatakan Hong San. Ya, tidak, bagaimana lagi, terlibat dalam teka-teki bodoh? Jika bukan karena Hong San baru saja mewariskan teknik B-Life Chen Ping mungkin akan mengutuk. Ini adalah jiwa segel dari segel api ilahi, itulah mengapa dikatakan sebagai segel api ilahi, dan ini bukan lagi segel api ilahi ilusi. Hong San bisa melihat keinginan Chen Ping untuk mengutuk, jadi dia buru-buru menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa beberapa benda yang dikenakan para pembudidaya di sekitar mereka sepanjang tahun akan menghasilkan artefak roh setelah sekian lama. Sama seperti pedang pemotong naga miliknya, yang memiliki roh pedang di dalamnya. Segel api ilahi ini ditinggalkan oleh penguasa bintang roh api, dan dengan kekuatan penguasa bintang roh api, wajar jika segel yang dia bawa di tubuhnya memiliki jiwa segel dan membuka roh. Dengan cara ini, jiwa segel selalu ada di sini, dan segel api ilahi yang dicari Huo Yuanting dan yang lainnya hanyalah cangkang kosong. Tapi cangkang kosong yang masih bisa membantu budidaya dan memungkinkan perpaduan api tertinggi, itu pasti sesuatu yang ditinggalkan oleh penguasa bintang roh api, dan itu semua masih merupakan harta karun. Begitu dia berpikir bahwa Raja Iblis Awan Merah mengikuti Raja Bintang Roh Api sebagai orang dengan status yang sama, Chen Ping kemudian dengan bersemangat berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, Raja Iblis, Raja Bintang Roh Api ini meninggalkan begitu banyak harta karun di alam surgawi, dan semuanya lebih dari luar biasa satu persatu. Bukankah kamu juga meninggalkan harta karun? Katakan padaku sekarang, aku akan mencarinya dan melihat apakah hartamu lebih kuat dari milik Raja Bintang Roh Api. Mendengar Chen Ping mengikutinya untuk meminta harta karun, Raja Iblis Awan Merah tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, aku kehilangan nyawaku di alam surgawi, bukankah itu cukup? Dan meninggalkan harta karun. Mungkinkah gumpalan jiwa surgawiku ini masih tidak lebih baik daripada harta omong kosong Raja Bintang Roh Api itu? Jika itu masalahnya, maka aku akan meninggalkanmu sendirian. Lagi pula, tempat ini bisa membuatku bergerak bebas tanpa sedikit pun tekanan, dan aku akan berada di sini dengan tenang menunggu takdirku. Mengatakan itu, Raja Iblis Awan Merah itu bahkan mengamuk kekanak-kanakan dan ingin pergi dari lautan kesadaran Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping buru-buru meminta maaf, Senior, saya hanya bertanya dengan santai, mengapa Anda masih terburu-buru? Tetaplah berada di lautan kesadaran saya dan saya tidak akan memungut biaya apapun dari Anda. Dan aku pasti akan membantumu mengumpulkan seluruh mayat dan menghidupkanmu kembali, aku yakin aku bisa melakukannya. Chen Ping tidak akan membiarkan Raja Iblis Awan Merah meninggalkan dirinya sendiri, memiliki orang ini di lautan kesadarannya seperti memiliki ensiklopedia tambahan. Hal-hal di alam surgawi, dan beberapa harta karun yang tidak dia pahami, Raja Iblis Awan Merah tahu tentang semuanya. Terlebih lagi, dengan adanya Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping dapat mengeluarkan mata dunia bawah surgawi kapan saja, di mana saja, betapa kerennya itu. Nak, kamu tidak pernah puas, berhati-hatilah agar tidak serakah dan mengunyah terlalu banyak, memberimu begitu banyak harta, bisakah kamu bermain dengannya? Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara dan menoleh untuk mengabaikan Chen Ping. Chen Ping terdiam beberapa saat, ini adalah iblis berusia beberapa ribu tahun, masih mengikuti seperti anak kecil, membuat temperamen kecil. Chen Ping tidak menyadari bahwa saat dia berbicara setelah Raja Iblis Awan Merah,
Hong San tersenyum dan perlahan menutup matanya. Gumpalan sisa jiwa itu perlahan menghilang. Tanpa dukungan Flameki, dan karena Hong San telah menyerahkan pekerjaan hidupnya kepada Chen Ping, mustahil sisa jiwanya ada. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit Bab 4058. Senior, melihat ini, Chen Ping bergegas maju dan menghantamkan gumpalan api ki ke tubuh Hong San. Tidak peduli apa, sekarang Chen Ping telah menerima teknik B-Life Hong San, dia dianggap sebagai murid dari sekte api ungu. Apakah Chen Ping mengakuinya atau tidak, inilah hasilnya. Jangan buang waktumu, bahkan jika Dewa Emas Luo Agung turun ke bumi, mustahil untuk membangkitkanku pada saat itu, di saat-saat terakhir, untuk dapat meneruskan pembelajaran seumur hidupku, aku sudah sangat puas. Hong San tersenyum, tidak takut sama sekali. Saat sisa jiwa ini menghilang, Hong San dianggap telah menghilang dari dunia ini selamanya. Chen Ping sangat ingin Hong San ada lebih lama lagi, tapi sayangnya itu tidak berguna, dan pada akhirnya, sisa jiwa Hong San menghilang ke udara. Melihat Hong San yang perlahan menghilang, gelombang penyesalan muncul dalam diri Chen Ping. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa itu juga dianggap sebagai generasi master, menciptakan sekte api ungu, tetapi pada akhirnya, dia mati secara diam-diam. Setelah Chen Ping menghela nafas ringan, dia mengarahkan pandangannya pada jiwa anjing laut itu. Benda ini akan menjadi lebih sulit daripada segel api ilahi yang mengenali pemiliknya, kuharap aku bisa menaklukkannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya, dan beberapa saluran api tertinggi membungkus jiwa segel itu. Jiwa segel kemudian mati-matian berjuang melawannya, bahkan dirinya sendiri memancarkan aura api yang ganas untuk melawannya. Di dalam seluruh ruangan, suhu langsung naik, mencapai ribuan derajat. Namun, Chen Ping memiliki tubuh Dharma api sejati, ditambah dengan roh esensi api tertinggi, jadi dia tidak takut. Kemudian dia duduk di dalam ruangan dan mulai menaklukkan jiwa anjing laut. Dan saat Chen Ping menundukkan jiwa anjing laut, di gunung api ilahi di atas kepalanya, nyala api melonjak ke langit. Segel api ilahi berangsur-angsur melayang, menyebabkan api di seluruh gunung berapi ilahi menjadi semakin ganas. Hahaha, segel api ilahi telah muncul, akhirnya segel api ilahi telah ditemukan, hanya pertolongan surga yang dapat ditemukan begitu cepat. Huo Yuanting melihat ke arah segel api ilahi yang ditangguhkan, dan seluruh tubuhnya tertawa terbahak-bahak. Setelah mencari selama 2 hari 2 malam, Divine Flamesil akhirnya ditemukan. Semua orang melihat segel api ilahi itu dengan kegembiraan di wajah mereka, dan Huo Dong bahkan menjilat bibirnya dengan keserakahan di matanya. Segel api ilahi, dengan benda ini, Huo Yuanting bisa menjadi master sekte sejati. Hal yang lebih penting lagi, dengan segel api ilahi, Huo Dong akan dapat menggunakan segel api ilahi untuk menerobos puncak alam transisi dan mencapai alam Mahayana. Selamat, Master Sekte Huo, kali ini di seluruh sekte api ungu, siapa yang berani tidak menaatimu? Gu Tianzhao melangkah maju dan membual kepada Huo Yuanting. Huo Yuanting sangat tersanjung, dengan ekspresi puas di wajahnya, dan kemudian tubuhnya bergerak langsung menuju ke segel api ilahi. Tapi saat Huo Yuanting mendekati segel api ilahi dan hendak mengambilnya, tiba-tiba terdengar teriakan kesengsaraan. Hanya untuk melihat wajah Huo Yuanting pucat, seluruh tubuhnya langsung jatuh ke bawah, hembusan asap putih membubung dari atas telapak tangannya. Api yang sangat dahsyat, aku bahkan tidak bisa menahan aura api dari segel api ilahi. Huo Yuanting melihat telapak tangannya, alisnya berkerut. Ayah, segel api ilahi ini perlu dikenali sebagai pemiliknya sebelum dapat berfungsi. Tanpanya, ki api di dalam segel api ilahi akan sangat sulit untuk dibawa. Huo Dong buru-buru mengingatkan Huo Yuanting. Huo Yuanting buru-buru mengangguk, dia begitu bersemangat hingga lupa mengenali pemiliknya. Segera, setetes darah esensi dipaksa keluar dari alis Huo Yuanting, dan kemudian setetes darah esensi itu melayang menuju segel api ilahi. Selama segel api ilahi menyerap setetes darah esensi ini, maka itu akan dianggap sebagai pengakuan sukses. Huo Yuanting, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan segel api ilahi. Saat setetes darah esensi itu hendak diserap oleh segel api ilahi, sebuah suara sedingin es tiba-tiba keluar. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul, dan setetes darah esensi Huo Yuanting langsung tersebar di bawah cahaya putih.
Ternyata Penatua Yu dan yang lainnya telah tiba tepat waktu untuk menghentikan segel api ilahi agar tidak mengenali pemiliknya. Bersambung.